Pemirsa, untuk menyokong nilai tukar rupiah dan menyetabilkan perekonomian dalam negeri dari berbagai dampak negatif perekonomian global, Bank Indonesia menaikkan BI rate ke level 6,25%. Dengan kebijakan ini dan berbagai strategi yang dipersiapkan, Bank Indonesia optimis nilai tukar rupiah akan kembali ke level psikologis 15.000 di akhir 2024. Akankah target ini tercapai atau Bank Indonesia terlalu optimistis? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Ekonom Bank Sentral Asia atau BCA, David Sumual. Mas David, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Apa kabar? Baik-baik, walaupun agak-agak bertanya-tanya apa dampak dari kenaikan BI rate jadi 6,25. Saya membaca pemberitaan Mas David, beberapa bankir mengatakan mereka khawatir ini akan menekan kredit, kemudian juga akan menekan likuiditas. Apa benar demikian, Mas David? Ya, sebenarnya kan ini dalam rangka menjangkar inflasi juga ya, supaya masih dalam ekspektasi BI dan pemerintah juga di sekitaran 3 sampai 3,5% ya. Dan memang untuk rupiah ini kita sangat tergantung dengan kondisi eksternal juga, karena yang terjadi itu dolarnya yang menguat ke hampir semua Ya, mata uang ya. Jadi ya, kalau kita lihat pelemahannya sebelum Lebaran itu sebenarnya hanya 2,5%-an. Tapi yang lain-lain sebenarnya sudah melemah lebih dulu ya. hmm, Nah, untuk suku saya perhatikan memang datanya suku bunga BI rate itu kan sudah naik sejak Agustus 2022 itu 275 basis poin ya. oke, Nah, dari data OJK yang menarik itu kredit modal kerjanya itu hanya naik secara rata-rata ya. Ini untuk semua bank itu 43 basis poin. Sedangkan hmm, kredit investasi itu naiknya hanya 71 basis poin. Ini sampai data terakhir ya. oke, Nah, untuk kredit konsumsi itu malah turun 5 basis poin ya. Kalau kita lihat datanya KPR 58 basis poin, hmm, kredit kendaraan bermotor turun 32 basis poin. Ini sampai hmm, data terakhir di bulan Februari. Jadi oke, memang kelihatannya tidak serta-merta ya, kalau misalnya BI rate naik, itu akan diikuti juga dengan kenaikan suku bunga ya, karena memang hmm, waktu terjadi penurunan suku bunga BI rate pun ini juga penurunannya tidak serta-merta juga akan penurunan yang drastis oke, ya. Jadi ya. memang tidak ada korelasi yang one to one ya antara suku bunga BI rate dengan suku bunga lending, Mas Baik. Leo. Mas David, ada yang menduga yang dilakukan Bank Indonesia dengan menaikkan 0,25% BI rate-nya adalah lebih ke membela nilai tukar rupiah. Karena konon katanya, Mas David juga mohon konfirmasi atau negasikan, sudah mulai ada capital outflow karena melihat kuatnya nilai tukar dolar dan belum akan turunnya suku bunga The Fed. Itulah yang sebenarnya dijaga oleh Bank Indonesia dengan keputusannya terakhir. Benar begitu atau bagaimana, Mas David? Memang ada perubahan ekspektasi, Mas Leo. Jadi sebelum Lebaran kemarin itu Mm-mm. berubah ya ekspektasi, karena kita lihat inflasinya Amerika itu ternyata sudah 3 bulan berturut-turut di atas ekspektasi. Lalu Mm. ternyata juga ekonomi Amerika di luar dugaan itu masih sangat solid ya, masih sangat robust ya. Ya, Dan banyak pernyataan-pernyataan dari FOMC member itu sangat hawkish. Nah, ini yang mengubah sebenarnya kenapa tiba-tiba sebelum Lebaran itu indeks dolar menguat. Kebetulan kita libur 1 minggu ya, jadi belum Mm-mm, banyak mm-mm. terpengaruh, sedangkan mata uang lain sudah terpengaruh. Jadi ini Ya, faktor Fed-nya memang kuat sekali. Ada pergeseran ekspektasi penurunan suku bunga yang tadinya bulan Juni atau Juli ini bergeser ke September. Bahkan saya memperkirakan bisa saja ini bergeser bahkan sampai ke tahun depan ya, kalau melihat mm, perkembangan data Amerika Serikat, dan juga ada faktor geopolitik juga di sini yang ya, masih tarik-menarik yang mempengaruhi juga harga minyak terutama, Mas ya. Leo. Mas David, di berbagai kesempatan Bank Indonesia sebagai bank sentral berkali-kali mengatakan tidak punya patokan level tertentu untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Yang dijaga bank sentral adalah supaya tidak terlalu fluktuatif. Jadi stabilitas itu yang dijaga. Tapi kita kan masyarakat ingin bertanya, sebetulnya ketika dolar sekarang di 16 ribuan lebih, 16 ribu sekian ratus, itu memang harga yang sewajarnya dari rupiah terhadap dolar sekarang terlalu mahal, terlalu murah, atau seperti apa sebetulnya, Mas David?
Ya, hitungan kami sebenarnya bahkan beberapa bulan lalu ya, kami melihat memang sedikit over value karena kan kita tahu mata uang emerging market yang lain bahkan core atau hard currency seperti yen Jepang aja tuh melemahnya sudah 15%-an ya. Hmm, Dan kalau dilihat inflasi kita juga mulai merangkak naik ya akhir-akhir ini, terutama juga kita tahu harga pangan ya. Nah ini ya, tentu, dan juga ekspor kita yang juga kita lihat trade balance-nya walaupun masih surplus ini sedikit melemah. Nah secara fundamental hitung-hitungan kami ini eh, menurut kami ya memang agak terlampau kuat waktu itu ya. Dan sekarang sebenarnya posisi di atas 16.000 ini sebenarnya kira-kira kurang lebih ya itu sudah mencerminkan fundamental ya. Untuk saat ini karena kan variabel-variabel ini sangat berubah dinamis, terus. kita masih akan Ya, melihat tentu perkembangan Fed dan seterusnya. Dan ini tentu mempengaruhi fundamental banyak currency yang emerging oke. market currency termasuk juga rupiah, Mas Leo. Bank Indonesia meyakini, Mas David, bahwa menjelang akhir tahun ini, triwulan keempat, rupiah akan menguat, bahkan disebut-sebut mendekati angka psikologis 15.000 katanya. Itu psikologis yang sering dibuat oleh pelaku pasar sebetulnya kan, tidak ada angka yang pasti. Anda punya keyakinan yang sama dengan Bank Sentral atau punya keyakinan yang berbeda, Mas David? Ya memang kalau ya kita sering ya, kalau tembus 16.000 akan ke 16 sekian ini memang sering Ya. dibanding-bandingkan secara nominal ya. Lebih tepat sebenarnya membandingkan itu secara mungkin persentase perubahan ya, karena Ya. kalau dilihat nominal ini kurang fair juga begitu ya. Tapi yang jelas arah perkembangan kurs itu Bank Indonesia kan sudah jelas mengatakan tetap berada di pasar untuk menjaga volatilitas. Nah ini penting buat sektor real agar mereka tetap confidence ya dalam melakukan dalam melakukan investasi. Nah, masalahnya apakah dia akan mengarah lagi ke bawah 16.000 ini sangat sangat tergantung pada perkembangan eksternal kalau menurut kami. Dan sejauh ini ya langkah Bank Indonesia untuk menaikkan kemarin sebenarnya untuk memastikan dan menjangkar supaya inflasi atau ekspektasi inflasi di masyarakat itu tidak berubah ya, bahwa kita akan otoritas tetap akan menjaga inflasi dalam rentang yang sesuai dengan target begitu. Baik, terakhir singkat saja Mas David, apakah kenaikan yang menjadi 6,25 ini kalau menurut Anda akan bertahan di pertemuan DG BI berikutnya atau memang bisa juga diturunkan atau dinaikkan tergantung situasi? Ya, saya pikir ini masih data dependen ya, Mas Leo. Tapi kelihatannya probabilitas untuk diturunkan masih relatif ya. Masih mungkin probabilitasnya lebih besar dipertahankan atau malah kita melihat nanti bagaimana Fed melihat kondisi terakhir ya. Karena ini juga mempengaruhi ya, kebanyakan mempengaruhi market juga, termasuk Ya, juga kondisi geopolitik tentunya yang kita harus terus cermati. Ya, memang dalam kondisi volatilitas sekarang premi hedge cukup mahal ya, tapi saya menyarankan oke. sebenarnya untuk Ya, supaya tidur nyenyak ya lebih baik kita hedging ya, terutama untuk korporasi-korporasi besar yang ataupun menengah yang punya eksposur besar ya. baik. Jadi sejauh ini kita tidak tahu juga arahnya kira-kira seperti apa, tergantung data dependen sekali ya. Ya, Jadi memang kita cermati saja bagaimana perkembangan indikator-indikator ekonomi eksternal termasuk juga baik. domestik, Mas Leo. Terima kasih Kepala Ekonom Bank Sentral Asia, David Sumual, sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mas Ya, David. ya, terima kasih. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Zona Bisnis akan kembali selepas jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.